Ketika membahas penyaliban Yesus, Al-Quran dan Injil memberikan kisah yang sangat berbeda. Sementara Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, para ulama Islam awal mengusulkan bahwa orang lainlah yang menggantikan posisinya disalib. Namun jika ini benar, mengapa para murid percaya dan mengajarkan bahwa Yesus disalibkan dan dibangkitkan? Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang dasar dari Islam itu sendiri. Dalam surah 4:7 disebutkan bahwa mereka tidak membunuh atau menyalib Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Isa. Orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Isa berada dalam keraguan dan hanya mengikuti dugaan tanpa keyakinan bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa. Jelas, umat Muslim memahami ayat ini secara harfiah bahwa Yesus sebenarnya tidak disalibkan. Pandangan tradisionalnya adalah bahwa seseorang telah dibuat serupa dengan Yesus dan menggantikan posisinya di salib. Penafsiran ini didukung oleh sumber-sumber Islam awal seperti Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad. Menurut salah satu riwayat disebutkan, sesaat sebelum Allah mengangkat Yesus ke surga, Yesus mendatangi ke-12 muridnya. Rambutnya masih basah seolah baru mandi, lalu berkata, "Salah satu dari kalian akan mengingkari aku 12 kali setelah sebelumnya beriman." Ia bertanya, "Siapa di antara kalian mau sukarela diubah menyerupai aku dan dibunuh menggantikan aku? Siapapun yang bersedia akan bersamaku di surga." Seorang murid muda menawarkan diri sebanyak 3 kali, dan pada yang ketiga, Yesus menerimanya. Kemiripan Yesus pun diberikan kepadanya sementara Yesus naik ke surga melalui sebuah lubang di atap. Ketika para penguasa datang, mereka menemukan pemuda itu dan menyalibkannya karena mengira dia adalah Yesus. Beberapa Muslim kemudian berargumen bahwa jika kisah ini benar, bagaimana mungkin seseorang benar-benar bisa membedakan antara Yesus yang asli yang disalibkan atau seseorang yang hanya mirip dengannya? Bagi kebanyakan orang yang menyaksikan, semuanya akan terlihat sama saja. Apakah itu benar-benar Yesus, seseorang yang mirip, atau bahkan ilusi dari Allah? Semuanya akan dicatat dengan cara yang sama. Jadi skakmat, orang Kristen, kitab kami yang sempurna benar dan kitab kalian yang rusak itu salah. Tapi inilah plot twistnya. Jika kita mengikuti kisah dari Ibnu Abbas, para murid tahu bahwa ada orang lain yang menggantikan Yesus di kayu salib. Namun, semua data sejarah yang tersedia menunjukkan bahwa para murid percaya bahwa Yesus sendirilah yang disalibkan. Ini membingungkan karena menurut Al-Quran, para murid adalah Muslim. Jika mereka percaya bahwa Yesus disalibkan, apakah itu berarti mereka telah ditipu oleh Allah atau Yesus? Bagaimana kita tahu bahwa para murid percaya Yesus disalibkan? Injil-Injil yang didasarkan pada kesaksian mereka menunjukkan bahwa Yesus wafat di kayu salib. Sebagai contoh, Injil Markus yang secara historis dikaitkan dengan Rasul Petrus dan Injil Yohanes yang dikaitkan dengan murid yang dikasihi yang juga hadir di kayu salib, keduanya menceritakan penyaliban Yesus. Pidato-pidato dalam kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat dari para rasul, seperti Paulus juga berfokus pada kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagai contoh, dalam 1 Korintus 15 ayat 3-7, Paulus menekankan penyaliban dan kebangkitan, sebuah keyakinan yang juga dianut oleh komunitas Kristen awal. Kita telah membahas masalah yang ditimbulkan oleh Paulus bagi umat Muslim di video sebelumnya. Masalah lain dengan gagasan substitusi adalah mengapa perlu ada seseorang yang menggantikan posisi Yesus. Mengapa Yesus yang melarikan diri? Mengapa harus membuat seseorang, terutama seorang murid yang setia, mengalami kematian yang begitu menyakitkan dan memalukan jika itu sebenarnya tidak penting? Tampaknya pandangan ini hanyalah upaya apologetik yang lemah untuk melawan bukti yang sangat kuat bahwa Yesus memang wafat karena penyaliban, sebuah fakta yang diakui oleh mayoritas besar para sarjana Alkitab dan sejarawan. Dan inilah dilema rumit bagi umat Muslim. Jika Yesus tidak disalibkan, maka berarti dia salah dalam meramalkan kematiannya yang akan merusak perannya sebagai nabi dalam Islam, atau dia memang benar-benar disalibkan yang akan bertentangan dengan kisah dalam Al-Quran. Pikirkanlah, jika Yesus tidak mati di kayu salib, itu membuatnya menjadi nabi palsu, yang berarti Islam juga salah karena mereka menganggap Yesus sebagai nabi. Namun jika dia memang mati, itu bertentangan dengan Al-Quran, yang juga berarti Islam salah. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari dilema ini bagi umat Muslim. Saya rasa kebanyakan Muslim akan berargumen bahwa Yesus sebenarnya tidak pernah meramalkan kematiannya sendiri, seperti yang diklaim dalam Injil, dan hal itu hanyalah bentuk korupsi Alkitab. Tapi mari kita telusuri beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar membuat ramalan-ramalan ini. Saat persidangan Yesus, saksi palsu berkata, ia akan menghancurkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Mereka mengejeknya di salib. Engkau yang akan menghancurkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari? Selamatkan dirimu sendiri. Ini terdengar aneh karena Markus dan Matius tidak memberi konteks mengapa orang-orang berkata demikian.
Namun, jika kita membuka Injil Yohanes, kita mendapat latar belakangnya. Dalam Yohanes 2 ayat 18-19, saat Yesus diminta memberi tanda, ia berkata, "Runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Di sini, Yesus merujuk pada tubuhnya sendiri dan kebangkitannya, bukan pada bait Allah secara harfiah. Jadi, Yohanes memberi latar belakang tuduhan yang disebutkan dalam catatan Markus dan Matius. Kecocokan seperti ini antara catatan, di mana satu menjelaskan detail yang tidak dijelaskan oleh yang lain, disebut kebetulan yang tidak disengaja. Ini menunjukkan catatan-catatan itu independen dan didasarkan pada peristiwa nyata, sehingga menambah kredibilitas cerita. Contoh lain adalah saat Yesus meramalkan kematian dan kebangkitannya dalam Markus 8:31-33 dengan mengatakan ia akan dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Petrus yang tidak mengerti menegur Yesus, tetapi Yesus dengan tegas menegurnya kembali dengan berkata, "Enyahlah iblis." Teguran keras ini akan menjadi hal yang memalukan, dan karena itu merupakan detail yang tidak mungkin diciptakan oleh orang Kristen awal, terutama mengingat posisi penting Petrus yang menunjukkan bahwa hal ini benar-benar terjadi. Banyaknya ramalan dan catatan rinci tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang akan datang terlalu kuat untuk dianggap sekadar rekaan belaka. Oleh karena itu, tidak ada jalan keluar dari dilema ini. Entah Yesus tidak mati di salib yang akan membatalkan nubuatnya dan menjadikannya nabi palsu sehingga Islam menjadi salah, atau dia memang mati di salib yang secara langsung bertentangan dengan Al-Quran dan juga membuat Islam salah. Bagaimanapun juga, Islam adalah salah.